Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita semua, terkhusus bagi keluarga para dosen, untuk Bapak atau Om Bagus selaku founder dari Kampi Divisi Motivator School beserta keluarga, dan juga para dosen beserta keluarga dan seluruh mahasiswa Kampi, marilah kita melafazkan surat ataupun melantunkan surah Al-Fatihah bersama-sama dengan diawali istighfar terlebih dahulu selama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Amin. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua, khusus bagi Om Bagus, founder Kampi Divisi Motivator School, beserta para dosen dan keluarga. Rekan-rekan sahabat, mahasiswa Kampi Divisi Motivator School, selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Untuk itu, waktu dan tempat kami sediakan kepada Bapak Agus, kami persilakan. Dan kami juga mengundang untuk membawakan sari tilawah kepada Ibu Rika. Ibu Rika, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barangkali ada yang ada Ustaz atau yang punya ada suaranya boleh disimak, barangkali ada yang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يأمهون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkudus dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?
Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Namun, apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan mengolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kiranya Allah SWT memberikan pahala baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi KAFI Divisi Motivator School. Selanjutnya kita akan melantunkan Asmaul Husna bersama-sama. Motivator. Dalam hal ini Asmaul Husna akan dibawakan langsung oleh rekan kita, yakni Ilham Maulana. Untuk itu kami persilakan kepada Bunda Ilham Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sama-sama membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dengan nama-nama. Sebelumnya kita istighfar dulu 3 kali. Istighfar dulu. Ya Kudus, Ya Salam.
Maulana. Baiklah rekan-rekan, mahasiswa Masjid Kafi Divisi Motivator School, selanjutnya kita akan berdoa sebelum kita belajar bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan motivasi yang akan disampaikan oleh satu dari mahasiswa Ikhwan dan juga mahasiswi Akhwat tentu saja. Dan kita akan awali dari motivasi yang akan disampaikan oleh Bunda Nurjana. Untuk itu, kepada Bunda Nurjana, silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini dikutip dari kumpulan kisah penuh hikmah. Ada seorang sahabat Rasulullah yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia hidup dengan kehidupan ditakdirkan hidup sangat miskin. Pada suatu hari, Abu Dzar menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sangat iri melihat orang kaya." Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu iri dengan orang-orang kaya itu?" Abu Dzar menjawab, "Saya bisa sholat, dia bisa sholat seperti yang saya lakukan. Dia bisa puasa seperti yang saya lakukan. Dia bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lain seperti yang saya lakukan. Tetapi ada satu yang dia bisa lakukan, tapi saya tidak bisa melakukan." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Ibadah apa yang bisa dilakukan orang kaya itu yang kamu tidak bisa lakukan?" Lalu Abu Dzar menjawab, "Saya tidak bisa mengerjakan ibadah sedekah, sedangkan orang kaya itu bisa melakukan, karena saya tidak mempunyai harta yang bisa saya sedekahkan." Lalu Rasulullah berkata, "Hari ini istrimu masak apa di rumah?" Lalu Abu Dzar berkata, "Hari ini istri saya memasak masakan istimewa." Rasulullah heran, kok orang miskin atau orang nggak punya apa-apa tapi bisa masak yang istimewa. Lalu Abu Dzar menjelaskan bahwa masakan istimewa buatan istrinya itu terbuat dari air, irisan bawang, dan sedikit garam. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Pulanglah ke rumah, tambahkan air, tambahkan irisan bawang dan sedikit garam, bagikan kepada tetangga-tetangga." Lalu Abu Dzar pulang ke rumah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, membagikan masakan istimewa istrinya kepada tetangga-tetangga. Kemudian tetangga Abu Dzar berkata, "Masya Allah, Abu Dzar yang tidak punya apa-apa aja bisa membagikan makanan seperti ini kepada kita, walaupun hanya seperti ini." Kemudian tetangga yang lain berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, hari ini kita masak apa?" Lalu istrinya menjawab, "Hari ini kita akan memasak sup daging kambing." Ibunya berkata, "Berikanlah kepada Abu Dzar sup daging kambing ini." Pada hari itu Abu Dzar sangat kaget karena dia nggak menyangka bahwa sedangkan dia hanya memberikan sup yang terbuat dari air, irisan bawang dan garam,
Allah memberikan dia rezeki berupa sup daging kambing yang selama ini belum pernah ia rasakan selama ini. Wow, subhanallah. Jadi kesimpulannya bahwa itulah dari keajaiban dari sedekah. Biarpun kecil-kecil apapun sedekah kita, tapi kalau dilakukan dengan keikhlasan hati, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih daripada itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali yang luar biasa ya teman-teman ya, motivasi yang disampaikan oleh Bunda Nurdiana. Dari cerita tersebut kita bisa belajar bahwasanya dalam bersedekah bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang hati kita yang telah merasa cukup dan telah merasa ikhlas. Benar ya? Insya Allah. Baik, rekan-rekan sahabat, selanjutnya kita akan mendengarkan motivasi yang juga akan disampaikan oleh rekan kita yang lain dari Ikhwan, yaitu Abang Da Eko Susanto. Untuk itu kami mohon kesediaannya, boleh kita berikan semangat untuk Bang Eko. Langsung Eko. Bagus Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eko Susanto. Saya mau ceritakan masalah keluarga saya. Jangan masalah lagi. Cerita motivasi. Motivasi. Enggak apa-apa Pak Eko, enggak apa-apa. Kasih kunci saya. Enggak apa-apa. Bisa lah. Bisa tuh Pak Eko. Boleh lah. Boleh. Bagus Pak. Bagus sekali. Belum mas. Aduh. Kok sedih Pak? Di dia. Kunci saya. Semangat. Cemungut. Bingung ya saya? Nggak apa-apa. Kita sama di sini Pak. Nggak apa-apa, berdiri aja Pak. Nggak apa-apa. Sampai selesai. Ini pengalaman saya. Masya Allah. Saya bekerja di bidang kurir antar barang. Bisa dilakukan ya Pak? Ya, Contoh dari Pak. susah duka saya kerja Suka duka Pak? Iya. Suka cita? Jangan sekali ini. Kerja ini banyak kali pengalaman yang bisa dapetin dari Dengerin. saya bekerja sini kemarin rasanya mau menangis saya. Ya boleh Pak ya, apa-apa. Saya juga mau nangis. Rasanya nggak sanggup menjalani pekerjaan ini Semangat. karena kerjanya dari pagi sampai malam saya karena masih pertama Jangan tangguh masih cari Saya baru pulang, Mas, biasa. karena kan saya baru populer kemarin. Nah, seiring waktu berjalan lama kelamaan saya mulai sabar ikhlas dan akhirnya membuahkan hasil. Lama kelamaan saya nggak sampai lagi lah sampai semalam kemarin. Awalnya saya kan kemarin 1 minggu tuh waduh berat kali cobaan saya kerja itu. Karena saya menangis, terus lama-lama dengan sabar saya akhirnya bisa menjalannya sampai sekarang. Intinya setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan atau yang kita profesikan itu dilaksanakan dengan ikhlas dan sabar karena ikhlas dan sabar itu akan membawakan hasil yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement apa Pak? Sabar. Wih, mantap itu. Luar biasa. Baik, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk rekan kita. Ya, dari kita tadi
kita bisa belajar ya bahwasanya setiap dari kita itu memiliki masalahnya masing-masing. Ya, ya walaupun diawali ataupun sering merasakan ingin menangis, tapi berakhir dengan alhamdulillah. Saya terharu sekali dengan terima kasih buat Mas Eko Susanto atas motivasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya rekan-rekan ya. Apa lagi? Pak Eko. Baik, kalau begitu tibalah waktu yang dinantikan. Kita akan belajar mengalir bersama, tentu saja dosen kebanggaan kita. Oh ini ya. Saudara ada di tengah-tengah kita. Mohon izin. Pak Darta, silakan Pak Darta. Oh, Pak Darta belum perkenalan. Oh iya. Tak kenal maka Yang memberikan kita cahaya. Ayo kamu ayo. Padahal kamu Silakan Pak Darta. Boleh? Boleh. Silakan kita berikan semangat untuk Pak Darta. Mbak, sembari menunggu dosen kita. Baiklah, ayah bunda, teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darta. Hai Bang Darta. Mungkin sebagian udah pada tahu. belum Pak. Belum ya? Saya alhamdulillah istri baru satu, anak dua. Iya. Astagfirullahaladzim, baru Maksudnya istri itu serasa baru gitu terus bu. Itu lah kan. Istri serasa baru. Iya. Anak dua tinggal di Bandara Mas. Udah pada tahu Bandara Mas di mana? Belum Pak, ada Romeo Pak. Simpang Bandara. Siap, silakan. Yang mana mau datang silakan. Apa lagi? Baiklah. Cita-cita. 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 Iya Pak. Cita-cita kita cuma satu, berharap ridho dari Allah. Dan kita semua di sini menjadi manfaat, manusia bermanfaat. Istilah kata Om Bagus, kita di sini adalah kafi, tujuannya memanusiakan manusia. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana. Ya. Jadi gimana Pak Eri? Apakah kehadiran saya menambah keterangan? Pak Eri, memanglah bikin saya heran sendiri. Iya, betul. Oh, tahu. Pak, motivasinya masuk angkatan 3 apa, Pak? Iya Pak. Itu pasti. Masuk Pak Eko. Masuk angkatan 3. Siap masuk angkatan 3 siapa? Saya dengar angkatan 3 yang malam luar biasa. Oh, Biasa itu luar biasa. Luar biasa. Makanya saya yang di luar coba masuk ke dalam. saya kan jadi tanda tanya. Kemarin Ya. kan habis ujian. Ya. Saya nggak ikut jadi audiens. Nah, mereka dengar Kemudian ya. dimasukin. Oh, ini Pak Darta nggak lulus ini. Itu kan, itu loh Pak Darta. Saksi. Mau kita share videonya. Cari gitu. 8. Iya. Bawa belakangnya. 8 nilainya. Oh, nilainya 8. Kami nggak ada yang single loh Pak. Gimana? Kami nggak ada yang single Pak. Gak ada single. Alhamdulillah. Yang lain daripada single? Di kafe nggak boleh ada yang single. Yang cowoknya banyak yang single Pak. Di kafe nggak boleh ada yang single. Makanya kalau ada yang single disegerakan ya. Jangan. Ya. Double boleh ya? Double Oh, ini dikit aja. Dikit aja. kasian lah Pak sama yang belum Pak. Iya. Single nggak boleh, double nggak boleh. Terus harus gimana? Triple lah. Triple lah. Triple. Berat. Apa buatin? Gimana? Kemarin udah sampai mana pelajarannya? Subkon 1. Luar biasa. Kemarin saya presentasi Subkon 1. Luar biasa. Dan dapat bintang. Bintang 8. Super. Saya ulang. Nggak usah. Habis tadi kebagian. Ya. Tapi yang jelas sesuai kata ketua.
subconscious itu seharusnya kita menambah semakin terang. Betul. Hidupnya subcon semakin terang. Saya menang satu. Terangnya sudah ya, Pak, ya. Terangnya udah dua. Jadi lampu terang. Iya. Jadi Riki jangan bertawa, tak. iya, itu harusnya gitu subcon satu. Tapi Pak Darta itu hanya bisa memantulkan, nggak Iya. bisa menimbulkan cahaya Iya sendiri. benar. Kayak bulan. Kayaknya bulan. Iya betul. Bulan memantulkan juga cukup bermanfaat ke kita ya. Iya. Di malam hari Ya udah puas mah? Belum. udahlah ya. Terangin hatinya, Cek. Kalau kelihatan kebakaran. Saya nggak kelihatan. Pak, motivasinya apa, Pak? Iya. Bapak Motivasi apa? berdiri di situ apa motivasi? Iya. Saya berdiri kira-kira memotivasi teman-teman nggak? Ya. Harusnya kita motivator berdiri aja udah jadi motivasi. Yes, betul. Dan menerangi ya, Pak, ya. Ya. Mungkin jatahnya kayak mana lah ya? Iya benar. Ya. Iya benar. Misalnya yang tunggu ya. Iya betul. Ya, boleh dong pesan. Iya. Ya. Kesan-kesan waktu ujian. Nah, kita bicara subcon. Pengalaman saya kemarin ujian. Jadi pagi itu dari pagi itu saya baca tuh, ada 13 materi. Kalau dihafalin pecah kepala. Bener. Akhirnya nih alhamdulillah kemarin itu kuatnya subcon SC1 itu. Jadi ini pengalaman. Siang itu saya putuskan, ya udah daripada saya baca 13 ini saya ngulang lagi nih nggak masuk nih. Kan nggak bakal masuk. Maka saya putuskan saya subconkan SC1. Jadi setengah hari itu kan, setengah hari itu saya baca sapon aja sambil kita tanam, kita subconkan yang saya cabut. Kan kita cabut tuh kayak arisan. Jadi 13 materi itu sudah di dalam kertas, ya di dalam digulung dalam kertas. Jadi saya subconkan SC1. Udah makanya karena saya baca SC1 aja tuh dari siang itu. Udah yang lain udah. Saya baca SC1. Subcon kan SC1 yang dicabut, alhamdulillah begitu cabut SC1, alhamdulillah. Itulah kekuatan harta karun yang tak terbatas itu. Itulah tujuan, itulah yang harusnya yang komunikasi kan SC1 kita belajar bagaimana mengkomunikasikan dalam diri. Kita belajar fundamental, artinya bagaimana mengenal diri sehingga diri mengenal Tuhan yang mungkin biasa ya. Mau nanya Kak? Ya. Enggak usah nanya. Tanya aja, Pak, sebanyak-banyaknya. Tanya apa nih Kak? Iya. Mau nanya, bagaimana cara mengaktifkan subconscious itu? Subconscious mind. Kita sudah belajar. Kita sudah belajar bagaimana mengaktifkan subconscious mind. B T M. B buka bersih hati. Buka. Bagaimana membersihkan hati? Betul. Jadi yang kita lakukan seluruh ibadah sholat, zakat, semua itu tujuan untuk membersihkan hati. Itu yang seharusnya. Dari setiap ibadah itu harusnya ujungnya adalah membersihkan hati. Masya Allah. Itu kan tujuan kan? Jadi kita belajar toharoh, kembali ke toharoh. Kemudian terbuka. Bagaimana kita membuka diri? Makanya kita di awal belajar tuh ada zero mapping. Zero mapping adalah mengkondisikan, menolkan diri, membuka pintu hidayah, membuka pintu-pintu yang ada, pintu-pintu ikro. Jadi belajar subcon tuh harusnya dengan belajar subcon kita membuka pintu ikro. Mana pintu ikro? Ini pintu ikro. Ini pintu ikro. Semua ini pintu ikro. Kalau makanya di situ ada mensyukuri. Sudah sampai kita mensyukuri segala nikmat, maka BTN itu akan terbuka, akan aktif. Kuncinya itu ketemu syukur dulu. Karena ujungnya syukur adalah ikhlas, insya Allah. Setelah ikhlas, BTN ini akan aktif. N-nya apa? Menerima. Setelah terbuka, kita menerima apa aja masukan. Ikro, input data itu insya Allah akan menjadi database yang baik. Maka di
Di subkon itu ibarat tanah yang subur. Dalam tubuh kamu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seperti itu. Apabila ia buruk, maka buruklah seperti itu. Jadi tanah yang subur ini kalau ditanam benih yang bagus, dia akan membuahkan menghasilkan yang bagus. Di tanah yang buruk, diracun, ditanam misalnya gitu, tumbuhnya diracun, makan lalu diracun. Nggak tahu diracun ya? Pokoknya nggak enak lah. Saya aja belum pernah makan, jadi saya nggak bisa cerita rasanya apa. Jadi intinya itu. Jadi kemarin juga Herman sampaikan lah tujuan semua. Jadi kemarin kita lihat energi, kemampuan energi itu sampai batasnya di mana. Kan set-top itu kita yang membatasi kan. Kita yang membatasi kemampuan kita sendiri dengan set-top bahwasanya aku bukan orang yang mampu, orang yang bukan yang ini, kegagalan-kegagalan kita yang menciptakan. Jadi apa batasnya adalah Allah. Di situ kita lihat yang kita pelajari. Apa maksudnya? Ridho Allah. Karena kalau udah ridho apa enggak? Sama ke orang tua kita, kalau udah sayang apa nggak dikasih? Ya, apa yang nggak dikasih? Pak minta ini, nah. Kalau orang tuanya kaya kan, nah tadi, nah kalau dia udah ridho. Jadi target kita mempelajari adalah baik-baiknya bukan kemewahan, bukan berkecukupan atau apa, tapi adalah ridho. Kemewahan artinya di sini adalah kebahagiaan, kesenangan. Kemewahan. Kecukupan adalah keberkahan. Dirangkum dalam satu ridho. Mudah-mudahan kita semua di sini, apa yang kita lakukan di sini adalah berharap ridho dari Allah. Dengan bersyukur, udah jelas janji Allah. Apabila kamu bersyukur, maka kamu tambahkan dan tambahkan lagi nikmat. Insya Allah. Cukup? Cukup sekali. Cukup, maaf siapa? Bang Santo. Siapa? Santo. Iya, cukup Bang Santo. Insya Allah. Insya Allah. Atas nilainya 8. Iya. Ada lagi? Bunda, ya siap. Satu lagi kan? Siap. Sesi ujian lagi ya. Ujian lagi. Yang ujian sekarang apa? Iya, kan tiga yang ujian ya. Tapi tanya 8. Iya, siap. Yang 8 dari 10 ya? Bir. Bir. Bir apa Kak? Belief, Belief, impression, impression, repetition. repetition. Itu maksudnya. Belief percaya. Belief, percaya, keyakinan. Masuk dalam sabkon ya. Belief, percaya, yakini apa yang kamu impikan. Ya. Percaya, yakini. Karena kita butuh keyakinan. Yakin adalah bentuk usaha. Yakin itu usaha. Dan yakin adalah jembatan doa. Ya, Seth? Masya Allah. Jembatan doa itu adalah yakin. Karena kalau nggak yakin mau doa apapun kayak kita ngelempar sembarangan, nggak ada target. Ini doa yang nggak ada yakin. Tapi dengan keyakinan, dengan bibit, ibarat kita memanah itu punya target. Ada kesungguh-sungguhan di situ. Impression, ya, terkesan. Kesan. Impression adalah kesan. Impression. Dengan masuk. Ini ngetes ini namanya. Enggak, ini materi apa? Nah kan dia bingung kan? Udah kemarin ngetes ini namanya Mas Santo ini. Iya, Sebenarnya Pak Santo ini Iya, udah angkatan udah berapa? yang baik. Kemarin Saya sampai bir. Saya kan angkatan 3, kemarin kan jadi audien. Jadi Oh, pertanyaan dari penguji saya catat, mereka jawab, saya Nanti saya catat. jawab. Beda Pak, nanti saya jawab. Itu betul. Iya. Nanti saya jawab kalau sudah di Menjelaskan. Ya, Bang Santo, saya udah selesai. Iya. Bisa dijelasin. Iya, masa dijelasin lagi kan? Saya Santo, belum paham. lantar
Oh, materi itu belum lengkap. Iya, nanti Berarti belum sampai ke sana. Kita ngulang review boleh. Kita nggak usah sampai mata Kita bawa mata mental. Iya. Tamatnya. Boleh sampai mana? Gak apa-apa guys, Mata mental. Iya. Jauh kan? Baru kulitnya kita. bahasa Koreanya ojo ke susu. Kami mau belajar mata genit. Hah? Mohon Belajar mata bersabar. genit gimana, Mak? Gimana? Belajar mata genit ya. Iya, saya kayak punya anak 10 tahun. Ada gini nih gimana nak? Ya, baiklah insya Allah cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Ya, abang-abang, ayah, bunda. Kira-kira ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon maaf. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Besok datang lagi ya bang. Tamu undangan untuk menikmati hidangan. Mantannya mesti ganti baju. Baik, terima kasih kepada Padarta. Jadi Padarta ini alhamdulillah sebagai aktor kita di angkatan 2. Jadi insya Allah semoga Allah beri kekuatan dan keistiqomahan kepada saudara kita Padarta untuk menemani kita setiap pertemuan. Jadi sekarang angkatan 1 dan angkatan 2 itu sudah jadi asdos untuk sambil kita belajar juga. Jadi nggak cuma teman-teman angkatan 3 yang menerapi diri, bahkan kami pun walaupun memang secara mahasiswa kita pernah belajar duluan ketimbang ayah bunda. Sebenarnya jadi saya juga mohon maaf sama ayah bunda untuk semuanya karena saya duduk di sini. Jadi maksud permohonan maaf saya itu adalah karena di sini kami dari angkatan 1 dan juga tadi ada saudara kita dari angkatan 2 Padarta. Sebenarnya kita semua di sini sama, kita semua sama. Cuman yang membedakan saya selaku angkatan 1 dan Padarta selaku angkatan 2 kita belajar duluan ketimbang ayah bunda. Nah kalau secara pengalaman mungkin ayah bunda dan teman-teman lebih banyak lah pengalamannya. Akan tetapi karena khusus di perkuliahan kaki ini angkatan 1 dan angkatan 2 itu kita anggap kakak-kakak kita seperti itu. Dan kalau di luar mungkin saya yang insya Allah masih muda, di luar kalau di luar pembelajaran saya anaknya ayah bunda dan teman ya seperti itu. Hanya untuk di sini saja karena kami belajarnya duluan. Nanti juga teman-teman punya adik-adik angkatan 4 atau dan seterusnya itu bakalan sama. Teman-teman duluan itu teman-teman yang belajar duluan sama angkatan 4 dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk lanjut materi di Subkonfus insya Allah akan disampaikan kepada dosen saya kita Kak Erman Hermanto. Kepadanya dipersilakan. Meja.